Ya, selamat sore pemirsa. Bertemu kita lagi dalam acara yang keren. Cadas men. Iya, ada teman saya nih. Lagi datang kemari. Sore ini hari terakhir di bulan Oktober 2024. Hari ini hari Kamis, tanggal 31 hari bulan Oktober 2024 ya. Saya sebenarnya ingin nyampein sesuatu yang jarang banget saya sampaikan gitu, yaitu mengenai kadang-kadang kami kalau punya asisten rumah tangga tuh rasanya kayak punya plus minusnya sendiri gitu. Karena kami dulu pernah punya ya, asisten rumah tangga itu kerjanya lama teman-teman. Nggak ada yang bangsa setahun 2 tahun. Dari saya kecil udah di sini di Jakarta tahun 2003 ya, nggak ada yang yang last itu bangsa bulanan, enggak, tahunan. Sampai setahun, malah lebih dari setahun bahkan kita pernah punya, sampai akhirnya kami dulu pernah punya ART itu 7 tahun. Tujuh tahun kerja sama kami ya. Kami itu maksudnya saya dan orang tua, keluarga gitu ya. Dari adik yang perempuan saya ini lahir sampai umur 7 tahun, kelas 1 SD 2014. Karena kan dia katanya nikah, ya kan. Kalau nggak nikah mah udah tetap sama kita kali kerjanya. Mah dia nikah 7 tahun loh, 7 tahun ya. Dan setelah itu kita gonta-ganti teman-teman. Ada yang nginep, ada yang PP, dan itu dinamikanya banyak banget. Ada yang deso banget, ada yang gila, dan seterusnya. Aduh, capek gitu. Dan setelah yang 7 tahun gawe sama kami ini, banyak bener dah dramanya, yang kadang-kadang saya sendiri pun juga capek gitu. Saya bilang nggak bisa saya ini belain terus, ini nggak ada nih. Atau saya lunak terus-terusan, enggak nih. Enggak teman-teman, tergantung dianya juga. Kalau dia kerjanya bagus, dia kerjanya oke sih, nggak apa-apa juga. Tapi kalau modelannya banyak drama, kalau bahasa yang saya udah familiar sejak SMP ya, lenjeh gitu. Lenjeh itu kayak apa ya, manja gitu. Udah lenjeh gitu kan, saya juga males gitu. Nah yang terakhir ini nih, aduh, lenjehnya yang lebih parah lagi. ART yang paling lenjeh banget itu waktu dia sakit udah ngendon aja di kamar ya. Ngendon aja di kamar, kitanya makan di luar, lampu itu gak dinyalain sama sekali, gelap. Saya bilang, aja gila ini orang. Udah gue marah sampai meledak banget gue gak boleh gitu. Saya nih, maaf ya, saya kalau belajar dari pengalaman setelah 2014 ini ya, 10 tahun ya gonta-ganti ART.
Nggak ada yang nyampe setahun, nggak ada. Rata-rata paling bulanan. Ada yang lama tahunan, tapi kan dia pergi pulang. Datang pagi, pulangnya sore, gitu kan. Lama kita punya kayak gitu. Yang nginep itu nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun. Ini aja nih yang paling baru nih. Aduh, drama lagi, yang anaknya tipes, masuk rumah sakit lah, masih kecil lah, inilah itulah. Yang kemarinnya lagi, yang lebih bikin saya tahu, aduh udah merah muka saya tuh. Dia nih memang sistem, dia gawe ya memang kayak gitu, sebulan-sebulan di berbagai tempat. Bukan kita yang ngeberhentiin, enggak, dia sendiri. Ya memang gawenya sebulan-sebulan. Dia sekarang lagi pulang kampung dia nih. Pulang kampung ke Cilacap yang kemarin. Capek saya. Oh, udah kayak gini. Nah, belajar dari 10 tahun ini, ketika saya nanti punya kehidupan sendiri, ketika saya nanti punya rumah sendiri, ketika saya bisa hire ART sendiri, saya akan bilang gini, ya. Saya kan kalau ngutarin sesuatu yang emosi tinggi itu, saya memang pakai bahasa Inggris, teman-teman. Tapi nggak juga saya ucapin depan ininya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya kayak gini, teman-teman. This is not a hotel. This is not a transit hotel, nor a hostel. This is not a guest house. Yeah. This is my home. This is my house. Yeah. You're not doing staycation here. You're not doing a transit here. But you're here. I'm hiring you to help us, to assist us doing house jobs. What you're doing here, is to assist our house jobs. Itu yang saya akan bilang. Karena ini ada yang lebih parah lagi. Waktu yang kerja dengan kami 7 tahun itu masih ada ya. Masih gawe. Ada kan invalan tuh. Nggak taunya cuma 2 hari. Kabur bawa baju, maling. Gue bilang sama dia, "Ma, gawat ini." Wah, 2 hari kabur. Hah? 2 hari kabur, saya bilang lah bujuk. Itu mau gawe apa cuma mau main gitu. Ya, cuman kayak apa ya? Kayak transit gitu loh. Kayak hotel transit aja. Kayak tempat kosan, kayak ya itulah yang tadi saya bilang, kayak hotel transit gitu. Saya bilang, ketika saya punya rumah sendiri, saya bilang, ini bukan hotel transit, ya. Ini bukan hotel transit, ini bukan tempat liburan, ya. Kamu di sini bukan buat liburan, bukan transit, tapi kamu di sini untuk ngebantu dan nolong kita ngerjain pekerjaan rumah yang kita nggak bisa. Dan saya minta kamu komitmen, kamu janji, kamu komitmen. Kamu kerja di sini lillahi ta'ala, tulus, nggak ada paksaan, nggak merasa terancam, nggak merasa terbeban dan seterusnya. Itu perlu, teman-teman, kayak gitu. Makanya saya kalau kayak gini, untuk antisipasi yang gini-gini, pasti saya lebih memilih menyiapkan hitam di atas putih, bermaterai, tanda tangan. Itu sebagai tanda komitmen, tanda komitmen, tanda kalau memang di pernyataan tersebut adalah benar, gitu kan, bukan bohong-bohongan. Soalnya kalau kembali lagi seperti yang kemarin saya bilang,
Kalau omongan doang kagak bakal kepegang. Tapi kalau udah ada tertulisnya, ada akadnya, ada hitam di atas putihnya, ya udah aman. Makanya saya kalau punya kehidupan sendiri nanti, ya saya paling akad dulu. You sebelum work with me, you sebelum assist me, ya, you sebelum becoming my assistant, ya, my personal and house assistant, ASPRI dan ART saya bilang nih ada yang harus kamu tanda tanganin dulu nih. Pakai ada materainya. Tujuannya biar statementnya benar, biar apa yang dinyatakan itu benar dan nggak bohong, nggak ya nggak berdusta gitu loh, ya, nggak berdusta, nggak berdusta, nggak ibaratnya nggak nipu gitu loh. Karena kita juga pernah ketipu kayak gitu. Jadi itu kalau yang saya lakukan. Karena mohon maaf, kita udah usaha sedemikian rupa bikin seneng. Sabun dibeliin, sampo dibeliin, kamar diberesin, dirapiin, dibagusin, air ada, wifi ada, kasih passwordnya, TV ada kalau mau nonton, gawe di tempat kami nggak banyak, masak, nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, ngejemur, that's it. Rumah kita nggak gede kok, kecil. Nggak berat itu. Makanya memang kalau saya, ketika saya punya kehidupan sendiri itu, orang mau kerja dengan saya itu memang harus ada akadnya dulu. Memang harus ada hitam di atas putih. Hitam di atas putih, krek gitu. Ada materainya, tanda tangan di situ. Bahwa benar pernyataan statementnya, saya bisa pegang komitmennya bahwa yang bersangkutan ini bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat saya. Kalau saya punya kehidupan sendiri ini benar-benar tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, tapi lillahi ta'ala, sungguh-sungguh berkomitmen, tulus dan profesional, berdedikasi. Dedikasi maksudnya kerjanya bener-bener gitu loh. Jadi bukan karena apa gitu loh. Makanya saya selalu bilang, hiring now, asisten rumah tangga yang mau kerja di tempat saya, silakan datang. Nanti saya pajang di status WA atau di komunitas YouTube saya. Gaji nanti tinggal kita bicara baik-baik. Karena untuk sekarang yuk kerja dengan orang tua saya. Kalau dengan saya mah nanti gaji kita bisa runding, kita bisa musyawarah, mufakat lah. Jadi harus ada komitmen teman-teman. Kalau mau bilang mau, kalau enggak bilang enggak. Seperti saya tadi habis interview di PT SG Jakarta, ya, PT Solid Gold Jakarta, ya, yang futures berjangka itu. Kan tadi kan sudah interview awal, lalu ikut ke ya semacam kayak pembekalannya lah atau orientasinya lah, dan ada assessment testnya, dan ternyata lulus, alhamdulillahnya. Jumatnya saya diundang, Jumatnya saya diundang untuk interview. Saya bilang enggak dah, kayaknya kasih ke yang lain aja. Saya bilang ke PIC-nya untuk sebuah alasan pribadi yang
tidak bisa saya sebutkan. Kayak saya lebih memilih untuk menarik itu lamaran saya. Kenapa? Karena satu, hari Jumat, hari besarnya umat Islam. Yang kedua, jamnya, jam 8.30. Itu kan jam orang mau siap-siap sholat Jumat. Ya. Ketiga, saya nggak merasa pantas kerja di situ. Kenapa? Karena mohon maaf, saya renung refleks. Saya bukan orang yang berbakat di bidang marketing. Saya bukan orang yang berbakat di bidang engaging. Saya bukan orang yang berbakat di bidang selling, menjual. Saya bukan orang yang berbakat di situ. Tapi yang herannya panggilan interview buat saya datang paling sering itu tahu nggak dari mana? Dari futures itu, dari lembaga keuangan berjangka itu, ketimbang dari tempat-tempat lain yang saya lamar. Contoh barusan saya lamar concierge di Hilton yang sini nih, Bintaro Exchange, kan lumayan dekat daripada jauh-jauh, kan? Saya coba lamar ke sini. Paling ini saya tunggu seminggu 2 minggu. Semoga aja ada panggilan interview dan semoga aja lanjut. Saya nggak tahu kenapa panggilan interview itu lebih sering datang dari ya itu futures itu, lembaga keuangan berjangka itu, yang dimana mohon maaf saya nggak punya bakat di situ. Tapi kalau untuk tugas sebagai concierge, sebagai resepsionis, penerima tamu, kalau di jemaah tabligh itu bilangnya mustakbal, ya mustakbal. Itu nggak apa-apa deh, saya jabanin. Gitu. Kalau di jemaah tabligh itu mustakbal namanya, saya jabanin dah. Gak apa-apa, malah lebih enak. Saya orangnya tuh senang menerima tamu, senang menjadi greeter, kayak gitu. Cuman ya itulah, nggak banyak. Pertama saya udah lamar banyak, tapi nggak kunjung panggilan interview datang ke saya. Nah semoga aja setelah ini makin banyak dah kalau ada tawaran kerja resepsionis, tawaran saya lamar kerja resepsionis, kerja concierge, kerja greeter, apapun itu yang berkaitan dengan front desk ya, dan front gate reception, itu saya mau banget. Dan mudah-mudahan panggilan interviewnya datang ke saya. Pak, kenapa nggak jadi jurnalis saja? Mau saya jadi jurnalis, ayo. Mau saya jadi jurnalis, ayo. Ya. Walaupun saya lulusan administrasi bisnis, ya. Bos, jadi jurnalis itu nggak melulu semua dari komunikasi. Jadi jurnalis itu jurusan mana aja gaspol. Mau komunikasi, penyiaran, PR, public relation, administrasi bisnis, administrasi publik, sastra, ya, sastra, budaya dan sebagainya. Bahkan jurusan-jurusan yang bernuansa IPA pun bisa jadi jurnalis. Nah makanya saya kalau ada lowongan pekerjaan jurnalis atau wartawan, ayo udah lebih baik saya kerja aja sebagai wartawan gitu loh. Walaupun ya oke, resikonya ada. Guys, saya mau kasih tahu ya sebelum saya akhiri ya, namanya resiko itu ada.
Namanya resiko itu ada. Dan kita nggak bisa menghilangkan resiko. Dan kita nggak bisa melarikan diri dari yang namanya resiko. Nggak bisa. Nggak ngapa-ngapain nganggur, resikonya ada. Apalagi ngapa-ngapain, apalagi kerja, apalagi punya usaha, apalagi punya bisnis, resikonya ada. Resiko itu bisanya diapain? Dikelola. Dikelola dan diminimalisir. Tapi saya paling nggak begitu senang menggunakan kata minimalisir. Saya lebih senang bahwa resiko itu dikelola. Makanya ada yang namanya risk management, pengelolaan risiko. Kita pakai uang ugal-ugalan kayak semalam saya bahas, resikonya ada. Kita pakai uang dengan teratur, tertata, tertib, bisa menempatkan mana anggaran prioritas, mana yang bukan prioritas, itu pun juga ada resikonya. Semua dalam hidup ini resikonya ada, teman-teman. Jabatan apapun itu resikonya juga ada. Mau jabatan rendah sampai jabatan tinggi, kepala negara, kepala pemerintahan, pejabat negara, aparat sipil negara, resikonya ada. Pegawai swasta, direksi, komisaris perusahaan, resikonya ada. Semuanya resikonya ada, teman-teman. Pengangguran aja resikonya ada. Iyalah, pengangguran itu resikonya ada, teman-teman. Pengangguran itu resikonya ada, ya. Semua hal yang ada, ya, semua pekerjaan, ya, resikonya ada, teman-teman. Wartawan, jurnalis pun resikonya ada. Apalagi kita yang pengamat, komentator ini, resikonya ada. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola mengelola resiko, memanage, mengelola resiko itu agar resikonya tidak terlalu membahayakan kita. Resiko tuh bisa kita kelola kalau tahu caranya. Kerja jadi asisten rumah tangga atau asisten pribadi aja ada resikonya. Apalagi kerja menjadi asistennya presiden. Asisten presiden tuh banyak, gak cuma menteri, kepala staf, kepala kantor, deputinya, ya, kepala badan, kepala lembaga negara. Coba itu semua asistennya presiden Republik Indonesia. Itu pun ada resikonya. Gitu kawan-kawan. Jadi semua, kita jadi pendidik, jadi guru pun, jadi pendidik pun, jadi teacher pun, itu resikonya ada. Sekarang mohon maaf, saya lihat banyak berita guru-guru banyak dilapor polis, banyak masuk penjara. Itu resiko cuy kalau kita bersikap yang menurut saya sudah sepantasnya dan sewajarnya. Memang harus bersikap seperti itu. Ujungnya malah lapor polisi, masuk penjara. Memang itu resikonya kalau kita bersikap yang seharusnya dan sepantasnya ketika ada murid atau anak didik kita yang berbuat di luar kewajaran. Memang harusnya begitu. Bukan malah dibiarin gitu. Kalau dibiarin kan resikonya malah lebih lumayan. Ya, jadi teman-teman sekalian, makanya mari kita
Kata kuncinya dari pembahasan ini adalah kalau kita mau ngelakuin apapun, komitmen itu nomor satu. Sebab kalau kita punya komitmen, kita komit, ya, apapun itu pasti akan dipermudah, teman-teman. Apapun itu pasti akan dilancarin. Apapun itu pasti akan dimudahkan oleh Allah. Apapun itu pasti akan dimuluskan. Asal kita punya komitmen dan kita ngerjainnya dengan tulus lillahi ta'ala, ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, dan tanpa ada intimidasi ini dan itu. Oke teman-teman, udah mau maghrib dan cuacanya ini juga agak sepoi-sepoi. Terima kasih udah nonton, selamat sore dan sampai berjumpa lagi.